Ya, mungkin saya mulai saja sambil menunggu temannya saya mulai aja ya. Baik, untuk materi hari ini sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai software quality assurance ya. Jadi penjamin kualitas dari perangkat lunak yang akan dibuat gitu. Nah, untuk minggu ini kita lanjutkan dengan bagaimana sih prinsip-prinsip atau bagaimana sih mendesain interface yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan atau perancangan desain interface ya gitu ya. Sebentar saya share screen dulu. Nah, oke. Jadi hari ini kita membahas mengenai desain user interface. Jadi ketika kalian mendevelop perangkat lunak, kalian bukan hanya memikirkan bagaimana sih jalan dari perangkat lunaknya, kemudian bagaimana sistem bisnisnya, kemudian bagaimana misalkan kalau butuh pakai algoritma gitu-gitu ya, misalnya butuh algoritmanya apa saja gitu. Nah, tapi selain itu, kalian juga harus memikirkan mengenai bagaimana prinsip-prinsip pengerjaan atau prinsip-prinsip desain user interface sehingga orang-orang ketika membuat atau bukan membuat, ketika menggunakan program atau sistem yang kalian buat itu mereka tidak pertama nggak jenuh, kemudian oh iya mereka mudah untuk menggunakannya seperti itu. Nah, ini termasuk ke dalam prinsip umum desain user interface. Nah, jadi prinsip umum desain user interface ini disebutkan oleh Deborah J. Mayhew ya yang menjelaskan mengenai general prinsip UI ya, desain dari UI user interface. Jadi prinsip umum dari desain user interface. Jadi tampilan umum atau tampilan awal dari tampilan luar dari apa namanya tampilan luar dari sistem yang dibuat gitu ya. Nah, dia menjelaskan katanya ada 17 prinsip dalam perancangan sistem. Yang pertama, harus user compatibility atau berarti itu sesuai dengan tampilan dengan tipikal dari user. Jadi kita membuat perangkat lunak atau membuat desainnya, kita sesuaikan juga dengan user yang akan menggunakan. Misalnya, perangkat lunak yang kita buat dikhususkan untuk anak-anak misalnya. Nah, itu prinsipnya sesuai dengan ya bagaimana sih anak-anak sukanya yang berwarna-warna, seperti itu kan. Kemudian mungkin tombolnya nggak terlalu banyak, tapi mereka bisa dengan mudah menggunakannya. Nah, itu adalah disesuaikan dengan user compatibility atau tipikal user yang akan menggunakan sistemnya. Ada juga product compatibility, mengartikan bahwa produk aplikasi dihasilkan harus sesuai, memiliki tampilan yang sama baik untuk user yang awam maupun yang ahli. Jadi bukan hanya pokoknya kalau orang yang kan ada beberapa macam tipe user, ada yang expert, ada yang native atau yang biasa. Nah, jadi kalau yang expert ya mungkin ya udah biasa aja. Kalau misalnya tampilannya tombolnya kecil-kecil gitu, terus letaknya itu nggak beraturan, dia udah biasa aja karena dia sudah terbiasa dengan sudah dekat, sudah sering menggunakan komputer. Tapi untuk yang pengguna awam mungkin ini misalnya pakai icon-icon aja atau pakai simbol-simbol aja. Yang expert tadi sudah biasa. Oh, misalnya yang tombol seperti ini misalnya. Ini untuk undo misalnya atau repeat. Nah, ini untuk undo. Mereka udah biasa. Tapi kalau untuk awam, kalau tombol ini untuk apa sih? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Jadi kita harus mendesain juga sesuai dengan bukan hanya dikhususkan apa namanya. Pokoknya ya expert aja yang bisa, tapi awam nggak bisa. Kita juga harus menyesuaikan seperti itu. Kemudian ada task compatibility, berarti fungsional atau task yang ada harus sesuai dengan tampilan. Misalnya pilihan report, orang akan langsung mengartikan bahwa akan ditampilkan laporan seperti itu. Misalnya, jadi misalkan apa yang diklik
misalnya picture, oh berarti menambahkan gambar seperti itu. Jangan misalnya di sini tulisannya picture tapi menambahkan video kayak gitu kan jadi aneh. Workflow compatibility, aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan. Jadi misalnya apa ya, ada khusus program yang dibuat itu dikhususkan untuk aplikasi yang bagaimana pekerjaan apa. Misalkan kalau hanya untuk email misalnya, hanya untuk email ya berarti kita munculkan nanti bagaimana untuk menempatkan apa yang namanya ya, link untuk emailnya. Nah, itu harus disesuaikan seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan prinsip selanjutnya itu ada konsisten. Jadi ya harus konsisten sama kayak tadi. Menggunakan istilah save berarti untuk simpan. Misalnya kalau picture untuk nambah gambar, bukannya nambah video gitu ya. Familiar, nah, sudah terbiasa icon yang digunakan. Misalkan icon disket akan lebih familiar digunakan untuk perintah menyimpan. Atau kalau ya kayak gini kan, ini kan disket ya gambarnya. Kalau mungkin sekarang nggak ada lagi disket, tapi orang sudah terbiasa kalau bentuknya seperti ini untuk nyimpen kayak gitu. Simple, menyediakan pilihan default untuk sebuah pekerjaan. Jadi jangan di sini misalnya udah picture nambah gambar terus misalnya harus apa, harus misalnya milih milih file gitu, filenya dimulai dari bagaimana misalnya browse-nya ini dibuat sulit, misalnya harus upload dulu, kemudian sudah upload harus apa lagi gitu kan, itu kan agak ribet. Kalau kita kan tinggal pilih aja terus klik gitu ya langsung tampil gitu. Jangan yang menjulitkan orang lain lah. Kemudian direct manipulation bisa dimanipulasi secara langsung, maksudnya bisa kayak apa ya, Ctrl S gitu berarti untuk nyimpan gitu ya. Kemudian kontrol, ya berikan kontrol penuh pada user, tidak mau terlalu banyak aturan. Misalnya kalau mau ngeklik ini harus ngeklik ini dulu misalnya, atau harus mau membuat ini harus membuat ini dulu, kan itu membatasi kerja dari orang. Nah jadi ya bagaimana supaya interface yang kita buat itu ya memang diberikan ke kontrol kepada user semuanya. Kita sebagai programmer, kita sendiri kalau misalnya ada yang seperti itu, ada apa ya, kalau sebelum ini harus lakukan ini, kita yang mengontrol, kita bukannya kita ketika orang yang mengerjakan atau menggunakan itu yang dibikin ribet, tapi kitanya yang harus bagaimana sih supaya orang yang menggunakan itu mereka nggak terasa gitu sebenarnya ribet, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga orang biasa menggunakannya, nggak terlalu ribet. Misalnya ini kan sebenarnya insert insert picture kan milih ya. Sebenarnya kan kita bisa apa ya membuatnya misalnya dibuat dalam satu, pokoknya klik picture nanti di situ harus masukin ke online dulu, terus dari misalnya masukin online nanti nyimpen ke drive nanti kalian harus copy paste dari link drive-nya, harus pilihkan ke sini kayak gitu kan, itu kan jadinya ribet. Nah tapi kalau online picture tinggal kita klik nanti dia langsung masuk ke drive dia, kita yang ngatur gitu ya, kita yang ngatur kontrolnya. Tapi bagaimana cara yang menggunakannya ya kita kembalikan ke usernya. Usernya tidak dibuat ribet gitu ya. Jadi tapi mereka dibuat mudah. Kemudian what you see is what you get. Buatlah tampilan mirip seperti kehidupan nyata dan fungsionalnya yang ada berjalan sesuai dengan tujuan. Jadi ya memang misalnya kalau tabel sama mirip kayak konsisten simple tadi ya. Jadi misalnya kalau tabel oh berarti nambah tabel, nambah video atau mau screenshot atau mau apa gitu ya. Sesuai dengan fungsionalitasnya. Nah, ini adalah fleksibel, alat atau tools yang digunakan oleh user. Jadi jangan hanya sistem itu hanya bisa menggunakan keyboard saja, tidak bisa pakai mouse, atau hanya bisa pakai mouse, nggak perlu pakai keyboard. Jadi jangan hanya terpaku pada satu alat. Jadi dua-duanya masih bisa. Kayak gini kan walaupun tidak ada mouse, misalnya saya mau menggunakan apa namanya, menggunakan apa namanya PowerPoint ini saya bisa menggunakan keyboard juga gitu ya. Misalnya FN kalau nggak salah atau ALT kan di sini sudah ada
pilihannya kan, misalnya ALT untuk apa H, G, N dan lain-lain itu kan di sini. Nah, berarti kita sudah bisa menggunakan, bukan kita nggak harus milih-milih, tapi sebenarnya sudah bisa pilih kayak gini gitu, pindah-pindah, bisa digunakan di keyboard juga, di mouse juga bisa gitu. Jangan hanya pokoknya kalau mau pilih ini harus pakai mouse, kalau dia nggak punya mouse gimana, atau mouse-nya rusak bagaimana, kayak gitu kan. Kemudian responsif ya, tampilan dibuat harus ada respon. Misalnya kita biasa ya melihatnya kalau misalnya ada loading, dia lagi proses, loadingnya berapa persen. Jadi orang nggak semata-mata lagi loading ya udah didiemin aja gitu ya. Jadi orangnya ini program jalan atau enggak sih gitu. Jadi pertanyaan lagi. Jadi harus ada respons baliknya. Kemudian invisible technology. Jadi user nggak perlu tahu algoritma yang digunakan. Jadi misalnya ketika ngeklik ini, misalnya membuat slideshow, di sini di belakang tombol rehearse timing misalnya ada algoritma-algoritma yang dipakai. Nah, orang nggak perlu tahu. User nggak perlu tahu algoritma apa yang kita pakai. Jadi ketika klik tombol pokoknya dia taunya jalan dan hasilnya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Gitu. Dia nggak perlu tahu untuk algoritma yang dipakai. Nggak perlu kalian tuliskan ini menggunakan algoritma bla 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 bla, nggak perlu. Ya. Robust, handal ya. Dapat mengkoordinir kesalahan user. Misalnya user harusnya masukkan misalnya kalkulator gitu. User harusnya memasukkan angka bukan huruf. Jadi ketika user memasukkan huruf dia harus ada warning kayak gitu. Maaf, ya input yang ada masukkan salah. Misalnya kayak gitu. Jadi harus mengkoordinir kesalahan dari user. Proteksi, melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan. Ya, sama mirip-mirip sama robust tadi ya. Jadi kita jangan sampai apa yang kita misalkan kalkulator tadi harusnya masukkan angka, dimasukkan huruf, terus masih menerima, kemudian diklik sama dengan misalnya A tambah B, diklik sama dengan error, crash. Nah, itu yang harus dilindungi atau harus diproteksi dari kesalahan-kesalahan user yang seperti itu. Ya. Kemudian easy of learning, jadi mudah, kemudian easy of use, mudah digunakan ya, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Itu adalah prinsip dari perancangan sistem. Jadi kita bukan hanya memikir bagaimana sih orang bisa nambah picture ketika klik tombol this device misalnya dia akan lari kemana, itu algoritma ya yang ada di belakangnya, ada algoritmanya. Tapi kita juga harus memikirkan sesimpel mungkin interface atau tampilan layar yang kita berikan ke user. Jadi user dengan mudah, dengan paham, oh ini untuk ini, dan dia nggak sulit lagi untuk menggunakan perangkat lunak yang kita buat kayak gitu. Nah, jadi ada input dan ada output. Jadi kan ya oleh si user itu kan tampilan luar kayak gini kan, ini adalah output. Jadi output adalah komponen yang paling penting dilihat dari sistem informasi yang bekerja. Jadi keluarannya gitu. Salah satu cara untuk menggolongkan output adalah dengan melihat distribusi apakah ke dalam atau keluar perusahaan dan orang-orang yang menggunakan atau membaca output tersebut. Jadi kalau output itu adalah hasil yang keluaran dari sistem yang kita buat. Jadi ada kalau nggak salah ada 3 jenis output. Yang pertama, yang paling gampang itu dilihat dari siapa yang akan menggunakan output ini ya. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama ada internal output. Biasanya digunakan untuk para pemilik atau pengguna sistem dalam sebuah perusahaan. Jadi outputnya dibaca sendiri, gitu. Outputnya saya baca sendiri. Misalnya ada sistem, terus hasilnya saya yang menginterpretasikan. 3 jenis output internal. Jadi output internal itu ada 3. Ada detail report, menyajikan informasi penyaringan atau pembatasan, misalnya seluruh data tagihan. Karena saya mengerti sistemnya, jadi detail report ya saya juga akan paham apa yang dihasilkan gitu. Kemudian ada summary atau kesimpulan dari laporan, misalnya laporan
Misalnya laporan bulanan atau laporan harian. Kalau laporan laporan harian. Kalau ini detail report ya detail secara keseluruhan ya. Kemudian yang summary report ada laporan ringkasan total penjualan gitu per tahun, per bulan kayak gitu. Ada exception report, menyaring data sebelum ditunjukkan kepada manajer sebagai sebuah informasi. Contoh, laporan persediaan barang yang hampir habis. Nah, ini ada laporan misalnya dibuat detail, kemudian nanti diolah kembali sehingga menjadi informasi atau menjadi laporan ke orang lain tapi masih dalam satu perusahaan. Nah, ini adalah jenis dari internal output. Ada lagi external output bersifat keluar organisasi. Jadi yang output tersebut akan dibaca oleh orang kayak gitu. Misalnya ditunjukkan kepada konsumen, pemasok, mitra bisnis, badan pemerintahan. Contohnya nih, sistem perusahaan dari kita yang menuliskan faktur nanti akan diberikan kepada orang lain gitu ya. Nota pembelian, jadwal kursus, tiket pesawat, tagihan telepon dan lain-lain. Itu yang dibaca oleh orang luar atau bersifatnya keluar dari organisasi. Ada turnaround route output. Jadi output eksternal yang akhirnya masuk kembali ke dalam sistem sebagai input. Jadi dia kita berikan ke orang lain, nah tapi nanti akan balik lagi ke kita. Misalnya, tagihan telepon yang hasil pembayaran pelanggan menjadi input kita. Jadi orang kan misalnya ada laporan tagihan teleponnya sekian atau tagihan listriknya sekian. Orang bayar, terus user tersebut bayar kan, bayar terus nanti reportnya akan menjadi input ke kita lagi. Itu yang turnaround output. Ya, jadi ada 3 jenis output. Nah, ada petunjuk desain output. Jadi bagaimana sih mendesain output yang baik gitu. Output dari komputer harus mudah dibaca dan diinterpretasikan. Karena biasanya kalau output ini berupa laporan-laporan ya. Jadi harus mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan. Jadi setiap output harus ada judul. Kayak laporan, kalian bikin laporan biasa kan. Ada judul, kemudian tanggalnya, kemudian subbab, setiap subbab. Ada misalnya kalau ada formnya misalnya ada nama judul formnya, kalau pada tabel ada judul tabelnya, kalau ada gambar ada keterangan gambarnya. Nah, itu mudah dibaca dan diinterpretasikan. Timing output komputer adalah penting. Jadi bagaimana atau kapan output dari waktu yang akan dikeluarkan, waktu pengeluaran ya, waktu keluaran dari outputnya gitu, timingnya ya. Jadi misalnya kalau nggak salah kemarin ada contoh, misalnya jam 9 malam baru memberikan laporan. Nah, itu timingnya jam 9 malam baru laporannya keluar. Itu kan output, tapi timing waktu untuk mengeluarkan atau menghasilkan output tersebut. Karena kalau misalnya sebelum jam 9 malam tokonya masih buka, misalnya kalian membuat laporan outputnya jam 12 siang. Lah, tokonya masih buka, berarti output tersebut belum lengkap gitu ya. Jadi timingnya kurang tepat. Distribusi atau akses ke output komputer harus mencukupi untuk membantu seluruh pengguna sistem yang relevan. Jadi akses keluarnya bagaimana ya. Dan output harus mudah diterima oleh pengguna sistem yang akan menerima. Jadi misalkan ini tadi distribusinya misalkan kita print, misalnya seperti itu, atau misalnya dikirim laporan lewat PDF. Kalau sekarang kan nggak print-printan lagi, dikirim PDF kayak gitu. Dan mudah diterima oleh orang yang akan menerimanya, gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya PDF dikirim ke WA misalnya atau ke email kayak gitu. Nah, kalau sekarang seperti itu kan ceritanya, jadi distribusinya misalnya lewat PDF, keluarannya menjadi PDF, kemudian orang yang menerimanya misalnya lewat handphonenya melalui WA atau melalui email. Nah, ada desain input. Tadi output adalah keluaran, input apa yang masuk ke dalam sistem. Untuk menginput data ke dalam komputer, analis sistem harus mendesain dokumen sumber, screen input, dan metode serta prosedur untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jadi data-data apa saja sih yang akan dimasukkan ke dalam komputer? Jadi di sini juga termasuk ke dalam user interface, desain user interface. Ya, jadi
bagaimana outputnya, bagaimana inputnya. Bukan hanya pada tampilan ya, bukan hanya tampilan, tapi input sama outputnya juga berpengaruh. Data input biasanya didapatkan dari data capture atau identifikasi atau penambahan data baru, insert kayak gitu. Atau data yang dimasukkan oleh user gitu ya. Kemudian source dokumen berupa form yang digunakan untuk menyimpan transaksi, misalnya khususnya data-data pada transaksi gitu. Ada berupa dari dokumen lain misalnya kayak gitu, atau data entry dari hasil proses translasi source data ke dalam format yang mudah dibaca. Jadi ketika komputasi online, nah menjadi kian umum, maka tanggung jawab data entry beralih langsung kepada sistem pengguna. Jadi data entry-nya, kalau ini data capture memang misalnya penambahan data baru, misalnya adminnya yang menambahkan, misalnya adminnya menambahkan pegawai baru atau user baru. Kemudian kalau data entry bukannya admin yang input, tapi dari usernya langsung. Misalnya usernya daftar sendiri ya, nanti di approve oleh si admin ya, atau diverifikasi, kemudian nanti dari usernya sendiri yang menginputkan data-datanya seperti itu. Nah ini namanya data, ini data input, source sumber dari data input. Nah, ada proses desain input, mengidentifikasi input sistem dan memberikan persyaratan logika. Ya, jadi ketika yang saya bilang tadi, contohnya misalnya kalau usernya menginputkan format yang tidak sesuai, maka bagaimana sih respon dari komputernya. Jadi memberikan persyaratan logika yang ada di dalam sistemnya gitu. Memilih kontrol GUI yang sesuai ya, bagaimana kontrol grafisnya, kemudian mendesain, memvalidasi dan mengetes input dengan menggunakan beberapa kombinasi. Jadi input tersebut harus dites. Istilahnya kalau misalnya orang yang iseng dia nginputin tidak sesuai format, dia nginputkan simbol, itu bagaimana responsnya gitu. Jika perlu mendesain dokumennya. Jadi benar-benar kalau misalnya yang diinputkan berupa file, jadi apa namanya, source dokumennya misalnya sudah sesuai, jadi tapi dibuka lagi di dalamnya ada datanya sudah sesuai belum, misalnya yang format data yang diinputkan harus PDF misalnya. Oke, PDF-nya dibuka, terus bener nggak sih isi PDF itu sesuai dengan input kita? Nah, gitu kayak gitu. Itu kalau diperlukan mendesain source dokumennya. Jadi sumber dokumennya memang benar-benar ada template-nya, kemudian dicek kembali gitu ya. Nah, ini desain antarmuka. Audience adalah sistem user. Jadi sistem user itu yang saya bilang tadi diklasifikasi menjadi dua. Ada yang pakar, ada yang apa ya, atau orang yang baru dan baik secara terkait atau tidak terkait. Jadi biasanya ada yang expert, ada yang novice, casual, ada yang native yang baru gitu ya. Yang expert tadi yang dia sudah terbiasa atau menghabiskan waktu menggunakan program aplikasi. Jadi dia udah hafal nih semua simbol-simbol ini untuk apa, kalau yang X ini untuk close, ini untuk minimize, ini untuk maximize, seperti itu dia sudah hafal. Ada yang native atau yang biasa, ada yang casual yang lebih sedikit menggunakan komputer atau bahkan baru bikin. Nah, itu jadi ada masalah nanti ketika kalau expert ya dia udah hafal. Jadi kalau yang untuk apa namanya, casual user ini yang harus kita perhatikan ya, bagaimana supaya dia bisa mengerti interface yang kita buat. Nah, ini masalah antarmuka. Terlalu banyak menggunakan akronim atau ya, jadi akronimnya terlalu banyak. Jadi harus desain yang tidak jelas. Harus jelas desainnya. Tidak mampu membedakan antara tindakan pilihan apa yang harus apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Jadi nggak bisa milih gitu, bingung, sudah ini saya harus ngapain, apa yang harus saya lakukan. Misalnya contohnya saya pilih klik tabel. Nah, ini tabel ini, oh kalau seperti ini kan jelas ya, 1x1 dia langsung tampil di sebelahnya. Oh 1x2 berarti 1 baris 2 kolom dan seterusnya. Jangan misalnya
misalnya insertable misalnya kalau dulu kan langsung gini aja. Insert ini hasilnya nanti bagaimana gitu. Kadang itu menjadi nggak jelas juga gitu ya, menjadi pilihan. Saya harus apain selanjutnya? Pendekatan pemecahan masalah yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan di masalah yang nggak konsisten, misalnya contoh close ini biasanya ada di atas, ada kadangkala yang close-nya itu di bawah. Kita kan nggak biasa menggunakan close yang di bawah, biasanya kita di pojok kanan atas gitu. Tapi kadang ada yang di sebelah kiri, kadang ada yang di bawah. Itu menyulitkan pengguna, khususnya yang casual user tadi, untuk menggunakan aplikasi yang kita. Nah, bagaimana mengatasi masalah? Pahami pengguna, siapa yang apakah expert atau native atau yang casual. Libatkan mereka dalam mendesain. Jadi kalau biasanya di awal-awal kita sudah bikin mockup. Mockup itu kayak semacam apa ya, tampilan kosong gitu, kira-kira akan menjadi seperti ini. Nah, kasih tahu ke mereka bahwa oh, desainnya kemungkinan seperti ini, mereka cocok atau enggak. Kemudian uji sistem pada pengguna aktual. Jadi sistemnya langsung diuji. Makanya perlu pengujian untuk desain. Desain bukan hanya desain di sistemnya, tapi desain interface-nya juga. Kemudian lakukan desain interaktif. Ya, jadi interaktif memang kita cari atau yang sudah desain yang sudah banyak dipakai oleh orang gitu, kita gunakan. Tuh ya. Nah, ini ada contoh, misalnya contoh UI yang baik, misalnya kalian menggunakan YouTube. YouTube ini loadingnya lumayan cepat, setiap halaman tampak sebagai bagian dari situs, tampilan elemen tertentu secara berulang mengingatkan pengunjung bahwa ia masih berada dalam situs yang sama, gitu. Misalnya ini tampilan yang kayak gini, oh kita udah tahu bahwa ini adalah YouTube, kayak gitu. Dan mereka masih dalam situs YouTube. Nah, mau warna latar belakang tidak bertabrakan. Misalnya latar belakangnya putih, tulisannya juga putih, kan nggak kelihatan. Tombol dan bar navigasi memberi petunjuk pada pengunjung di mana mereka berada. Jadi ini kayak gini tombol navigasi. Oh, mereka berada di home. Kalau misalnya diklik explore, mereka scroll ke bawah. Tetap explore-nya, navigasinya tetap di explore kayak gitu. Setiap link gambar memiliki link teks yang sesuai. Jadi linknya itu sudah jelas. Oh, ini saya akan nanti biasanya muncul ya di bawahnya kan ada tulisan ini explore untuk apa gitu. Ini UI yang baik. Ini ada yang kurang baik ya atau yang buruk. Contohnya di Malaysia. Ini saya kasih contoh aja. Halaman website utama membingungkan karena semua tombol ditampilkan tidak berurutan. Jadi nggak bingung orang mau pakai ini tombolnya yang mana yang harus saya klik gitu. Kemudian tulisan hurufnya sangat kecil, nggak kelihatan. Tidak ada peta alur website. Misalnya sekarang saya berada di page yang mana gitu. Kemudian desain websitenya nggak beraturan. Ini letaknya seperti ini, kemudian layoutnya seperti ini. Warna sesuai, memang warnanya sudah bagus ya, tapi warnanya hanya pada header yang link. Pada header dan link sehingga tidak menarik. Ini ya headernya aja sama linknya aja yang ada warna. Yang lainnya ini kalau misalnya berupa tulisan seperti itu, mereka nggak membedakan gitu. Jadi sama aja warnanya gitu ya. Nah, jadi di sini ada tren UI untuk 2021. Salah satunya untuk 2021 ini trennya kebanyakan ada 10 kayak gini. Ada dark mode. Jadi ada yang orang biasanya sekarang pakai handphone gitu ya. Jadi ada white mode, ada dark mode. Jadi ada bermacam mode-mode dari tampilan, bisa diubah. Misalnya jadi tampilannya gelap. Kemudian ada elemen 3D-nya, 3 dimensi. Ada elemen yang ngembang floating ya. Optimalisasi multimedia. Jadi ya kalau misalnya mudah untuk video, kemudian misalnya voice atau dan lain-lain, dia multimedianya lebih banyak biasanya. Kemudian voice user interface bisa menggunakan suara sekarang bahkan. Penggunaan font non standar. Jadi fontnya nggak melulu
Times New Roman gitu ya. Dia menggunakan font-font yang kadang tidak sesuai dengan standar, sudah berubah dari standar, tapi ingat penggunaan font juga harus dicek ya, karena kalau penggunaan font yang nggak bisa dibaca itu juga akan mengurangi dari interface yang kita buat. Jadi mengurangi estetika dari interface yang kita buat. Kalau fontnya sulit dibaca oleh orang lain. Visualisasi data. Jadi datanya atau laporan-laporannya, data-data yang ditampilkan itu biasanya sudah berupa grafik ataupun berupa gambar kayak gitu, dibuat dalam visualisasi. Dan integrasi dengan media sosial. Biasanya sudah ada media sosial yang di bawah untuk share atau untuk apa gitu ya. Ada juga desain asimetris dan desainnya minimalis. Jadi desain asimetris itu nggak beraturan gitu, tapi mereka masih menerapkan, masih bagus dilihat. Nah, jadi bisa dilihat di lini masa ini ya. Sebentar saya coba buka. Oh, oke. Ininya. Sebentar ya. Saya switch dulu. Nah, kayak gini. Tampilannya kayak gini. Dia memang bukan kayak terlalu apa ya? Terlalu konvensional. Dia desainnya kayak gini udah. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa gitu ya. Ini yang asimetris tadi. Kemudian ada lagi contohnya kayak gini. Ini contoh asimetris, web design yang asimetris. Nah, dibuat kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ini untuk tampilan webnya, misalnya ini untuk tampilan mobilenya seperti ini, kayak gitu. Kemudian mana lagi fashion ini? Nah, dia ininya lebih besar, di sini lebih kecil. Misalnya kalau responsible dia ini di scroll ininya tetap gitu. Jadi agak memang desainnya sekarang kalau untuk tren 2021 sudah lebih interaktif ya dibandingkan kalau kalian lihat ini kan melulu kayak gini aja gitu ya. Nah, ini juga seharusnya apa namanya masih kurang interaktif ya. Kalau untuk contohnya di e-learning kita ini masih kurang interaktif karena ya terlalu monoton. Ya, ini kan terlalu panjang gitu. Harusnya dia sudah navigationnya misalnya diletakkan di samping sini karena samping sini juga masih kosong gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin bisa dibilang kurang baik gitu. Karena ini ya ini kosong samping sini padahal di sini ada barnya, di samping sini kosong terus di bawah panjang lagi ke bawah. Padahal mereka bisa di samping-sampingkan gitu. Nah, ini contoh dari apa namanya? Desain interface ya. Oke, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Atau belum ada? Kalau dari saya nggak ada, Bu. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, ini ya. Kalau misalnya kita mau desain UI gitu, tergantung di platformnya gitu kan, Bu. Sorry, suaranya agak kurang jelas. Misalnya Ibu kalau mau desain UI itu kan kadang-kadang Suaranya masih patah-patah. Sorry. Suaranya masih agak patah-patah nih. Jadi nggak terlalu jelas. Ya, bisa diulangi? Sekarang udah jelas belum, Bu? Ya, sudah lumayan jelas. Oke, coba. Kan kalau misalnya kita desain UI itu kan ada beberapa platform, kalau misalnya kayak di iOS gitu kan, Bu. Itu dia sudah ada aturan gitu dari pihak Apple-nya gitu kan, Bu. Nah, itu kalau menurut Ibu itu membatasi kreativitas atau enggak ya, Bu? Menurut Ibu? Kalau Kalau menurut saya memang salah satunya dari iOS ya, tapi kalau Android kayaknya masih umum-umum aja. Tapi kalau iOS
memang mereka punya batasan sendiri, dan itu sebenarnya kalau sekarang ya, kalau sekarang itu enggak juga membatasi apa ya, kreativitas. Waktu itu saya juga pernah, waktu kapan ya, saya mendesain juga untuk apa namanya, untuk mobile, tapi saya kebetulan desainnya untuk mobile yang Android. Itu memang masih umum ya, tapi teman saya yang mendesain untuk ke iOS-nya. Nah, itu kayak memang mereka punya apa ya, kayak software sendiri kalau untuk kita untuk bikin 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 sistem untuk iOS, ya mereka punya software sendiri, tapi software itu malah lebih mudah dipakai daripada si Android. Karena memang untuk desain Android, misalnya kita contoh Android developer gitu. Nah, itu butuh besar dan lambat. Tapi kalau untuk iOS, mereka memang punya sendiri, tapi malah lebih enak, lebih cepat gitu. Dan kalau sekarang memang mungkin untuk responsifnya mereka sudah banyak, misalnya untuk tampilannya kayak gini, tampilannya bentuk kayak gini, karena sekarang iOS itu memang sudah lumayan berkembang ya daripada yang dulu-dulu gitu. Tapi memang mereka untuk pembuatan atau interface-nya itu masih sama-sama aja, tapi mereka memang punya batasan, dan malah lebih untuk pembuatannya ya, saya pernah coba untuk pembuatannya sendiri itu lebih gampang di iOS dibandingkan yang si Android kayak gitu. Tidak membatasi sih. Sama mereka masih bagus-bagus aja, dan masih banyak tampilan yang bisa bisa diakalin, masih bisa diakalin gitu. Kalau misalnya orang yang sudah biasa desain itu malah mereka lebih suka desainnya di iOS. Gitu ya. Oke. Sudah cukup? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Nah, misal kan di aplikasi kan ada 2 jenis ya, Bu ya, website sama mobile. Nah, itu untuk si developernya, misal saya mau buat aplikasi, tapi biar UI-nya bisa digunakan di mobile sama di website. Ya, itu saya ngebuat UI-nya itu 2 kali atau bisa 1 kali saja gitu, tapi bisa dipakai untuk mobile sama buat di website gitu, Bu, di komputer gitu. Oke, kalau untuk sekarang sih untuk membuat, kalau dulu memang kita harus desain dua-duanya ya, satu untuk website, satu untuk mobile. Tapi sekarang itu sudah banyak, khususnya penggunaan yang di website ya. Sudah banyak website tersebut yang sudah kayak contohnya Bootstrap. Itu Bootstrap yang lama aja. Itu mereka sudah bisa kita tampilnya hanya di website aja. Terus nanti ketika kita beralih ke mobile, itu dia ngikutin desain kita tapi dengan postur atau dengan layoutnya mobile. Sebentar. Kalau nggak salah saya punya contoh. Jadi kita nggak perlu desain 2 kali. Jadi cuma cukup 1 kali, ketika di web aja kita kecilin, dia udah ngikutin. Sebentar, saya coba carikan dulu. Ada. Jadi nggak perlu 2 kali gitu aja. Kalau zaman dulu sih iya, tapi kalau sekarang saya rasa udah nggak ada lagi sih yang kayak gitu gitu. Sudah 1 kali aja semuanya. Sebentar ya. Kalau saya masih nyimpen, saya punya, tapi nggak tahu kalau udah kehapus. Bentar. Saya coba cari dulu. Itu kalian nggak perlu desain 2 kali, udah biasa, dia udah 1 kali aja dia udah ngikutin. Yang mana ya? Saya juga agak udah bisa kok, Bu, sekali ya? desain. Iya, bisa sekali desain 2. Jadi untuk website sama mobile, kita mobilenya nggak perlu didesain lagi, pokoknya cukup 1.
Saya coba kasih contoh. Kalau di WordPress itu lebih gampang, Bu. Soalnya tinggal kita tarik-tarik aja ya. aja. Benar. Kalau misalnya yang menggunakan WordPress kayak gitu, tapi kalau misalnya mau desain sendiri ya, itu juga menggunakan sekarang untuk template itu udah pakai macam-macam. Kalau saya masih terbiasa pakai Bootstrap, jadi pakai Bootstrap. Tapi sekarang sudah banyak sekali untuk template-template yang mereka banyak dan lebih responsif, malah lebih lucu-lucu bentuknya, terus gambarnya yang pakai floating kayak tadi gitu. Itu udah banyak kayak gitu. Sebentar, saya coba. Semoga masih. Sebab ini lumayan banyak. Coba saya ini dulu ya. Jadi jangan takut, kalau sekarang jangan takut lagi lah untuk nanti susah gitu, enggak lah. Oh, sorry. Template, bukan di sini kayaknya. Ya, kayaknya sudah nggak ada lagi nih. Ya, jadi nanti bisa dicari deh. Di banyak yang kalian nggak perlu desain 2 kali pokoknya. Bisa 1 kali, nanti misalnya saya contohkan ini desain kan besar ya, websitenya besar. Misalnya dikecilkan kayak gini, nanti dia udah ngikutin ini turun ke bawah kayak gitu. Kalau misalnya kita besarin, dia akan mengikuti sesuai dengan website kita biasa gitu kan. Bukannya di mobile aja, di komputer kita kecilkan Windows-nya, dia sudah ngikutin. Ada yang kayak gitu ya. Saya udah hilang nih, nggak ada lagi. Oke. Ada lagi, silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah di sini silakan bentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, di sini ada ini rasanya tugas kemarin ya, tugas kemarin. Silakan kalian rancang ya, rancang desain kira-kira desain interface untuk apa namanya? Program ini untuk sistem ini bagaimana sih? Nah, ini ya. Ini sama yang kayak kemarin itu, soalnya kalian disuruh bikin DFD level 0, level 1, level 2 ya. Yang untuk apotik itu kalau kemarin kalian diminta untuk membuat desain DFD-nya, sekarang kalian diminta untuk